Hari ini saya akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran untuk keperluan uji kinerja. Nama saya Hieronima Pandiangan, nomor UKG 200502883212. Saya PPG di LPTK Universitas Syah Kuala Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Kimia. Adapun video ini diambil pada tanggal 30 November 2020. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Nah, ini saya lihat masih 32 orang yang hadir. Satu orang lagi belum ya? Berhalangan ya? Sudah isi absensi ya? Sudah? Sudah diisi absensinya di website sekolah ya? Oke. Nah, oke. Iya, bagus. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Ya, seawali dengan doa. Silahkan siapa yang secara spontan bisa memimpin dengan doa. Silakan, Nak. Saya, Bu. Oh, oke. Ya, silakan, Sistin ya. Ibu guru dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan Tuhan atas kasih karunia-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat segalanya Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mulai saja pembelajaran kita ya. Tolong pastikan semuanya dibuka kameranya Nak, supaya saya juga bisa melihat aktivitas kalian ya. Ayo coba dibuka kameranya. Oke. Iya, sebisanya ya Nak, sebisanya. Oke. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Apalah topik kita hari ini? Apa topik kita? Bentuk molekul berdasarkan bentuk Iya, menentukan bentuk molekul berdasarkan teori PSEPR. Nah, saya sudah membagikan bahan modul LKPD semua sudah. Nah, saya yakin kalian sudah mempelajarinya sebelumnya, ya. Nah, kita akan masuk ke apersepsi ya. Saya akan bukakan dulu PowerPoint-nya. Oke. Nampak nggak gambarnya? Nampak, Bu. Nampak. Oke. Nampak, Bu. Nah, gambar apa kira-kira yang dibahas di sini? Bentuk molekul H2O, Bu. Bentuk molekul H2O. Oke. Nah, yang bagian atasnya apa? Air ya? Nampak nggak? Iya, Bu. Oke. Nah, air. Jadi air ini adalah zat kimia. Air itu zat kimia juga ya. Oke, zat kimia yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini sebenarnya harus kita pahami ya. Mari kita pelajari agar lebih paham kira-kira sifatnya bagaimana ya. Oke. Nah, ingat dulu struktur Lewis dari air.
H2O. Ingat struktur Lewisnya ya. H2O itu terdiri dari ini dia. Oke, 1 atom O dan 2 atom H. Oke, kalau kita lihat dari struktur Lewisnya ini, kira-kira bentuknya yang mana? Ayo, yang atas atau yang bawah? Yang bentuknya seperti menyiku atau yang bentuknya linier? Mana nak? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Yang mana? Yang atas Bu. Yang paling atas, yang bentuknya menyiku ya, yang membentuk suatu sudut ya. Ada yang berpendapat berbentuk linier? Sorry. Tidak ada ya? Nah, kalau saya ini dia. Nah, ini saya juga sudah buat. Ini dia bentuknya. Oke. Ya. Ini sama-sama terdiri dari 3 atom nih, ya. Tetapi bentuknya berbeda. Oke. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan bentuk ini? Inilah nanti yang akan kita bahas. Oke. Nah, selanjutnya kalau ditanya apa kira-kira tujuan kita untuk mempelajari materi ini? Untuk apa kita mempelajari materi ini? Ya, jadi materi ini kita pelajari sebenarnya banyak manfaatnya. Dengan mempelajari topik bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR, kita bisa memahami banyak sifat-sifat senyawa atau zat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga dengan mengetahui sifatnya, kita bisa lebih memahami gejala-gejala yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia ya. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Di sini saya sudah menjabarkan tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini ya. Sebentar saya bukakan PowerPoint-nya ya untuk tujuan pembelajaran. Oke. Nah, yang pertama, melalui kegiatan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan pola bentuk molekul. Ya, berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Berarti dalam hal ini nanti kegiatan pertama kita adalah menonton video pembelajaran. Oke, yang kedua, setelah mencermati penjelasan yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat menganalisis pengaruh polakan pasangan elektron terhadap bentuk suatu molekul. Nah, kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis bentuk geometri suatu molekul berdasarkan teori pasangan elektron kulit valensi. Jadi di sini nanti kalian juga akan mengadakan diskusi di kelompok kalian masing-masing ya, nak. Oke, kemudian melalui kegiatan diskusi, siswa dapat merancang model molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, inilah kemarin yang saya katakan bahwa kalian harus mempersiapkan styrofoam dan lidi. Nah, jadi nanti kita mau membuat seperti yang saya buat ini ya, kira-kira seperti ini dia. Oke, kemudian yang berikutnya, melalui kegiatan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menyajikan bentuk suatu molekul dalam bentuk gambar. Jadi nanti kamu juga harus melakukan literasi ya, nak ya. Jadi bahan ajar yang sudah saya berikan boleh dari modul, dari LKPD, dari handout, itu boleh kamu manfaatkan semuanya sebagai sumber literasi kamu untuk dapat memperoleh konsep-konsep tentang bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR untuk menyelesaikan LKPD-nya nanti ya. Oke, kemudian melalui proses diskusi, siswa dapat merancang model molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Ini tadi ya. Oke, kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memiliki sikap bertanggung jawab dalam proses penyelesaian tugas kelompok. Oke, kemudian melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat memiliki sikap komunikatif dan rasa ingin tahu. Maka nanti aktiflah di dalam kelompokmu dan aktiflah dalam kegiatan presentasi, karena di sana nanti juga akan dinilai sikap kamu bagaimana dan keterampilan untuk presentasi. Oke.
Oke nak, jadi untuk melihat kemampuan awal kamu sebelum kita masuk ke materi teori PSEPR ini, saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk pretest ya, melihat kemampuan awal. Jadi ini saya bagikan linknya ya, saya bagikan linknya di chat ya, saya bagikan linknya, ini dia. Oke, nah silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya, silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oke. Baik nak, gimana free testnya? Susah soalnya? Halo? Nggak terlalu? Oke, bisa dikerjakan? Susah? Susah ya? Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, namanya juga pretest ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke menonton video ya. Saya akan membagikan link ya. Silahkan dilihat di chatnya ya. Di situ saya bagikan link untuk video stimulus. Ya, silahkan ditonton dulu videonya. Ya, ini durasinya hanya sekitar 2 menit. Tidak usah live ya, tidak usah live, sambil ditonton videonya. Kita tonton bersama ya, silahkan. Oke, nah tadi sudah menonton video kan? Ada nggak setelah menonton video, ada nggak kira-kira yang bertanya gitu, atau ada nggak masalah yang muncul di pikiran kamu gitu tentang video tadi? Ayo, ibu mau dengar dulu. Siapa yang mau menyampaikan? Abednego mungkin ini. Ayo Abednego. Ya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan di videonya tuh kayak ada berubah-berubah Bu, jadi bahannya berubah jadi kayak lingkaran, kayak bentuk oval yang jadi putih. Itu maksudnya apa Bu? Yang bentuk oval jadi putih. Yang batangnya kan itu tadi batang baru jadi kayak apa namanya itu kayak oval putih, lingkaran oval putih Bu. Oh, mungkin maksud kamu tadi dia berbentuk ikatan, setelah itu dilepaskan, lalu berubah warna, lalu membentuk bentuk molekul yang baru, gitu ya? Oke, nah itulah sebenarnya yang akan kita bahas secara mendalam di sini ya. Ya. Sebelum masuk ke diskusi ya, coba saya terangkan sedikit ya. Jadi teori domain elektron itu atau disingkat dengan PSEPR ya,
ini menentukan bentuk molekul berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Ya, jadi ada pasangan elektron yang saling tolak menolak. Ya, pasangan elektron valensi di sekitar atom pusat itu saling tolak menolak. Itulah nanti yang mempengaruhi bentuk sudut yang dihasilkan oleh suatu molekul. Ya. Nah, susunan pasangan elektron mengadopsi susunan yang meminimalkan gaya tolak menolak. Oke. Nah, urutan tolak menolak pasangan elektron ya. Pasangan elektron bebas lebih besar tolakannya dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan. Ya, jadi di sini dibuat PEB lebih besar dari PEI dan lebih besar dari PEI. Berarti intinya tolakan pasangan elektron bebas lebih besar dibandingkan dengan tolakan pasangan elektron ikatan. Oke. Nah, kemudian domain elektron yang disebut dengan domain elektron adalah pasangan elektron, ya. Pasangan elektron, ada yang disebut dengan pasangan elektron ikatan dan ada yang disebut dengan pasangan elektron bebas, ya, atau non ikatan, di mana jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut, ya. Setiap elektron ikatan, jadi kalau ikatan tunggal, ya, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 itu sudah termasuk satu domain. Kemudian setiap pasangan elektron bebas juga merupakan satu domain yang disebut dengan domain elektron bebas. Oke, lanjut. Jadi nanti dari menentukan domain elektron ikatan dan domain elektron bebas akan muncullah notasi, ya. Ini dia notasinya. Lalu berdasarkan notasi inilah nanti kita akan menentukan bentuk molekulnya. Nah, jadi saya akan memperlihatkan, ya, ini dia. Jadi kalau pasangan elektron bebasnya misalnya 2, pasangan elektron ikatannya sekian, maka bentuknya apa? Contohnya lihat, pasangan elektron yang berikatan 2, pasangan elektron bebasnya 0, maka bentuknya linier. Nah, inilah gambarnya. Contohnya untuk BCl2. Jadi nanti juga kalian ketika misalnya membuatkan bentuk molekul, ya, merancang bentuk molekul dengan bahan styrofoam dan lidi, nah kira-kira bentuknya dia seperti ini, ya. Jadi itu semua gambar yang digambar itu bisa kita buat model molekulnya. Nah, ini dia bentuk linier, ini dia contohnya berbentuk V atau berbentuk suatu sudut, ya, dan nah ini misalnya membentuk suatu bentuk molekul tetrahedral, ya. Ini dia. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Kamu pasti bisa nanti menghasilkan yang terbaik seperti ini. Nah, sekarang silahkan kita masuk ke diskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Saya akan tetap memantau di diskusi kelompok, ya, di grup WK. Oke, silakan ya, Nak. Atau ada pertanyaan? Sebelum itu ada pertanyaan? Tidak ada, ya? Iya, ada, Bu. Oke, kita lanjut ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Sudah selesai diskusi kan? Sudah kan, Nak? Oke. Nah, sekarang kita mau presentasi. Silakan, kelompok siapa yang duluan presentasi? Siapa yang lebih dulu? Kelompoknya Matthew? Aman? Oke. Kelompoknya Matthew, silakan. Putri yang mewakili, ya? Ya, Bu. Oke, silakan, Nak. Bisa share PPT, bisa share apanya kan? Share screen-nya kan? Oke, silakan, Nak. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Putri mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
1. Belerang adalah unsur logam dengan unsur atom 16. Belerang biasanya digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kulit karena belerang dapat membunuh bakteri, jamur, dan parasit seperti ema kudis. Belerang dapat berikan dengan unsur fluor atau F yang nomornya 9, bentuknya W4 dan SF6. Apakah bentuk kedua molekul tersebut sama? Jawabannya tidak sama, karena SF memiliki pasangan elektron ikatan 4 dan 1 pasangan elektron bebas dengan bentuk molekul tetrahedral terdispersi. Terdistorsi, ya. Sedangkan SF6 memiliki 6 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas dengan bentuk molekul oktahedral. Iya. Oke, sampai situ dulu. Untuk yang nomor 1 aman? Aman ya? Aman ya? Oke. Iya. Bentuk SF4 adalah tetrahedral terdistorsi, sedangkan SF6 adalah oktahedral. Jelas berbeda bentuknya ya. Oke, kemudian yang soal nomor 2, lanjut nak. 2. Air atau H2O adalah molekul polar yang terdiri atas atom H1 dan O8. Molekul air H tersebut yang nomor atomnya 1. H yang nomor 1 dan O yang nomor atomnya 8. Iya. Molekul terbentuk dari 3 atom yang berikatan, yaitu dari 2 atom H dan 1 atom O. Senyawa CO2 juga terbentuk dari 3 atom yang berikatan, yaitu 2 atom dengan O yang bernomor atom 8 dan 1 atom C dengan nomor atom 6. Analisislah apakah bentuk molekul H2O dan CO2 sama. Jawaban tidak sama karena H2O memiliki pasangan elektron ikatan 2 dan 2 pasangan dengan bentuk molekul I. Sedangkan CO2 memiliki pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas dengan bentuk molekul linear. Oke. Nah, ini untuk soal yang nomor 2 membandingkan apakah sama bentuk molekul antara H2O dan CO2 ya. Oke, jawabannya tadi berbeda ya. Oke, ada pendapat dari kelompok yang lain, pendapat yang berbeda? Ada nak? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Nah, itu dulu untuk kelompok yang pertama. Untuk yang nomor selanjutnya nanti dilanjutkan oleh kelompok yang lain ya nak. Oke, kelompok yang selanjutnya yang presentasi, silakan nak. Saya Riani dari perwakilan kelompok 6. Ya, bisa share screen Riani? Bisa, Bu. Oke. Oke, silakan. Jadi kami akan membahas soal nomor 3, yaitu xenon merupakan salah satu gas mulia dan umumnya cukup reaktif. Pada prinsipnya semua gas mulia sekali dapat membentuk senyawa. Namun ada hal yang mengejutkan karena ditemukan beberapa senyawa dapat dibuat dari xenon. Salah satunya adalah xenon difluorida. Analisislah bentuk molekul xenon difluorida yang paling mungkin. Jadi xenon difluorida itu terdiri dari 1 atom Xe dan 2 atom F. Konfigurasi dari atom 54 Xe yaitu 2, 8, 18, dan 8 seperti berikut. Dan konfigurasi elektron dari 9F yaitu 2 dan 7. Ya. Susunannya adalah seperti berikut, dengan pasangan elektronik perikatannya 2 dan pasangan elektron bebasnya 3, maka membentuk notasi SFPR-nya AX2E3. Iya. Jadi bentuk molekul paling mungkin untuk senyawa Fe-F2 adalah bentuk linear. Iya, bagus sekali. Oke. Ada kelompok lain yang berbeda jawabannya? Oke, ini sudah bagus ya, tampilan LKPD-nya juga sudah menarik ya. Oke, lanjut nak. Kalau tidak ada yang lain atau ada nak? Tidak ada, aman? Aman, Bu. Oke, aman. Oke, kita lanjut yang nomor 4 nak. Silahkan, Riani.
Yang nomor 4 adalah mencaklah bentuk geometrik molekul CO2, H2O, PCl6, XCF2 dengan menggunakan bahan styrofoam dan lidi, lalu gambarkan kembali pada LKPD dengan gambar manual atau dengan aplikasi kimia untuk menggambar molekul. Iya. Di sini kami menggunakan aplikasi kimia untuk gambar molekulnya dan kami juga menggunakan cara manualnya. Iya. Yang pertama itu ada senyawa CO2. Bentuk molekulnya adalah bentuk linear. Iya. Jadi lihat dari gambar. Yang kedua adalah senyawa H2. Bentuk molekulnya adalah bentuk V, dapat dilihat dari gambar. Yang ketiga adalah senyawa PCl5. Bentuk molekulnya adalah bentuk oktahedral, dapat dilihat dari gambar. Iya. Dan yang terakhir ada senyawa XeF2. Bentuknya adalah bentuk linear dan dapat juga dilihat dari gambar yang telah disediakan. Oke, nah ini ada sedikit untuk H2O-nya kan Riani. Itu memang kamu buatkan bentuknya V, tapi yang berbentuk segitiga itu kan itu untuk menunjukkan pasangan elektron bebasnya maksudnya kan? Nah, Iya, Bu. tapi ya betul. Tapi kalau digambar memang seperti itu. Tapi kalau untuk membuat membuat model molekulnya, ya, yang itu nggak usah dibuat lagi ya pasangan elektron bebasnya. Jadi langsung begini aja dia sudutnya. Nah, jadi nggak usah dibuat lagi yang mana pasangan elektron bebasnya. Gitu dia ya, nampak ya? Bisa lihat ini? Nah, ini dia ya. Oke, bagus sekali untuk kelompok 6 ya. Oke, nah sudah selesai untuk presentasi kelompok. Ya, ada yang berbeda lagi jawabannya untuk kelompok 4, untuk soal nomor 4. Tidak ada ya? Ya. Oke. Baiklah, kita sudah selesai presentasi kelompok ya. Tadi kita sudah setuju dengan jawaban teman kita. Nah, adakah yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita tadi tentang penyelesaian LKPD? Silahkan nak. Silakan, saya beri. Ya, Diana, silakan. Jadi misalnya ada 2 molekul. Iya. Nah, 2 molekul ini beda bentuk, Bu. Keduanya pasti punya sudut yang beda. Tapi apakah setiap molekul ini masing-masing sudutnya yang sama? Misalnya SF6 kan berikatan dengan 6 atom F. Iya. Apakah 6 atom F itu selalu berbeda atau sama, Bu? Bukan hanya molekul SF6. Apakah atom yang lainnya juga seperti itu, Bu? Apakah jaraknya berbeda-beda? Oh, sudutnya maksudnya ya? Sudutnya mungkin ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ayo sebelum saya menjawab, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Abednego, silakan. Menurut saya tidak, Bu. Ya. Tidak. Dia banyak membentuk sudut, Bu, dikarenakan tarikan atomnya ke atom pusat serta bentuk geometri molekulnya. Setiap atom yang berikatan memiliki sudut yang berbeda, namun memiliki batasan untuk besar sudutnya sesuai dengan bentuk geometri molekulnya, Bu. Tapi Ya, ada juga, Bu, molekul yang sudutnya sama, Bu. Seperti molekul yang berbentuk linear, dia memiliki sudut 180 derajat. Dan bisa dipastikan untuk sudut keduanya 180 derajat juga, Bu. Oke. Nah, boleh jawaban Abednego bagus. Bagus sekali. Yang lain ada? Yang bisa Saya, Bu. membantu menjawab? Oke, Mardongan. Silakan Mardongan. Kalau menurut saya tidak, Bu. Ya. Dikarenakan panjang dari setiap atom berbeda sehingga saat atom itu bergabung kemudian membentuk molekul itu mempengaruhi jadinya besar sudut setiap molekul. Oke. Nah, jawaban Mardongan juga bagus ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya tentunya bentuk molekul itu kan dipengaruhi tadi tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Jadi kalau ditanya yang mempengaruhinya apa, sebenarnya yang pertama adalah itu
tolakan pasangan elektron valensi yang ada di sekitar atom pusat itu, ya. Kemudian yang kedua, si Mardongan tadi mengatakan bahwa setiap atom yang berikatan itu kan panjang ikatannya berbeda-beda. Itu juga betul, itu juga mempengaruhi bentuk sudutnya. Jadi saya mau ambil contohnya untuk yang, nah ini misalnya, ya. Oke, kalau andainya saya buat ini jadi bentuk oktahedral, ya. Kalau andainya ini saya buat jadi bentuk oktahedral, oke, ini misalnya nih, ya, kita anggaplah sudah bagus ini. Oke, nah ini bentuk sudutnya semua sama, ya, sama bentuk sudut, sama ini sudutnya semua sama-sama 90 derajat. Mengapa? Karena di sini tidak ada pasangan elektron bebas, ya. Jadi ini besarnya tolakan pasangannya, ikatannya sama semua, ya. Ini kan satu pasangan elektron ikatan, satu pasangan elektron ikatan, ini juga. Jadi ada 6 pasangan elektron ikatan. Ini tolakannya sama besarnya semua, ya. Sehingga bentuk sudutnya, ukuran sudutnya semua sama, ya. Tetapi jika salah satu ini dilepas pasangan elektron ikatannya ini, oke. Nah, ini bentuk sudutnya pasti akan berbeda lagi, ya. Ayo, ya. Jadi kalau misalnya untuk oktahedral dilepaskan satu pasangan elektron ikatannya, bentuknya menjadi apa? Ya. Nah, kalau dilepaskan piramida segi 4 contoh. Gitu dia. Atau misalnya yang untuk H2O tadi, ya. Untuk H2O. Ini dia. Tadi kan kalau di struktur Lewisnya kan begini dia. Nah, 108. Inilah dulu saya buat. Struktur Lewisnya kan ini O, ini H, ini H. Tapi karena ada di sini 2 pasang elektron bebas, ya, di sini sepasang, di sini sepasang. Nah, kalau pasangan elektron bebas kan tolakannya lebih besar, sehingga dia membentuk sudut dia jadi begini. Nah, oke. Nah, gitu dia. Jadi menyempit dia sudutnya. Nah, kira-kira begitu pengaruhnya terhadap sudut, ya, Nak. Oke, bagus sekali jawaban dari teman-teman kamu tadi. Iya, akhirnya waktu kita sudah hampir selesai ini. Kita masih akan mengadakan post-test, ya, Nak. Lalu tapi sebelum kita mengadakan post-test, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan sebelum saya lengkapi? Silakan, Nak. Silakan, Nak. Ibu dari perwakilan dari kelompok 2. Oke, silakan. Beko. Teori VSPR merupakan suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk molekul kimiawi berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Bentuk molekul dipengaruhi oleh pasangan elektron valensi pusat. Dengan menggunakan teori VSPR, maka kita dapat meramalkan bentuk geometri suatu molekul dengan rumus AXNEM, dengan X adalah jumlah pasangan elektron ikatan dan E adalah jumlah pasangan elektron bebas. Oke. Itu dari Beko. Bagus, ini lengkap, ya, lengkap kesimpulannya. Coba kira-kira ada yang mau menyimpulkan secara ringkas untuk pembelajaran kita hari ini dari yang kita kerjakan di LKPD? Yuk. Ada yang bisa tentang pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas? Ayo. Ada yang bisa? Bentuk molekul, kalau berdasarkan teori VSEPR, bentuk molekul dipengaruhi oleh Pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Iya, banyaknya jumlah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan, ya. Ini untuk melengkapi jawaban Deko tadi. Kemudian yang kedua, ya, tolakan pasangan elektron bebas lebih besar dari tolakan pasangan elektron ikatan, ya. Nah, itu dia intinya pembelajaran kita hari ini, Nak, ya. Oke.
Baik, untuk menguji pemahaman kamu tentang materi kita hari ini, saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk post test. Oke, sekarang silahkan dikerjakan dulu soal post testnya. Waktunya hanya 10 menit ya. Ini saya bagikan linknya. Oke, langsung aja dibuka nak, bisa? Gimana untuk post testnya? Susah-susah soalnya nak? Bisa kira-kira? Bisa dulu. Bisa, lumayan. Oke, bagus, mantap ya. Nah, sekarang kita mengadakan refleksi dulu. Saya lihat tadi untuk pengerjaan LKPD, diskusi kelompok sudah lumayan semangat semua. Kira-kira kamu bagaimana, paham nggak dengan materi hari ini? Paham nggak kira-kira? Paham ya, oke, bagus. Ya bagus kalau paham. Nanti kalau misalnya nggak paham, boleh kita diskusi chat pribadi, ya. Oke, karena waktu kita juga terbatas kan. Baik, untuk setelah selesai topik ini, setelah selesai topik PSEPR, nanti dilanjutkan dengan topik penentuan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi ya. Itu urutan topiknya. Oke, nah silakanlah dipelajari kembali ya. Disiapkan untuk topik teori hibridisasi ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, walaupun pertemuan kita virtual ya, kita berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa secara spontan? Ayo, silakan. Saya, Bu. Siapa ini namanya? Gak nampak saya. Siapa? Citra, oke. Ayo Citra, silahkan. Yuk, pimpin doa kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Atas nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala perlindungan, proses perlindungan tadi dari awal pertengahan hingga akhir. Sekarang kami telah paham apa yang diajarkan pada pelajaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.